tertinggal. Dan Presiden Jokowi sudah tahu itu, maka Presiden Jokowi dari tahun 2019 selalu bicara tentang cryptocurrency, digital currency, artificial intelligence, dan sebagainya dan sebagainya. Hanya saja jajaran di bawahnya kurang tanggap. Akibatnya kita jalan agak lambat. Cina duluan. Cina malah Bank of China mendukung semua. Pertama, yang perlu diketahui bahwa Pi Network itu berbeda dengan koin komoditi yang lainnya. Jenisnya kripto yang terinskripsi betul, tapi dia dikonsep sebagai uang masa depan. Uang yang macam mana? Saya terangkan dengan bahasa yang mudah kita mengerti aja. Jadi kalau sekarang ini yang berlaku uang fiat, maka namanya Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang globalnya adalah dolar paling terbesar, dolar US. Sebagian negara menggunakan yuan sebagai Global Finance Safety Net, seperti Korea Utara, Cina, ada beberapa negara, Vietnam, dan itu menggunakan yuan sebagai Global Finance Safety Net. Kalau nggak salah Iran juga. Terus sebagian lagi menggunakan euro sebagai Global Finance Safety Net. Itu di negara-negara 29 negara Eropa ini sekarang 28 karena Inggris keluar, menggunakan euro sebagai Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang global mereka. Di sebagian negara di Eropa Timur menggunakan rubel. Nah, ini yang menyebabkan uang penjaminnya itu nggak kuat, menyebabkan terjadinya inflasi yang berkepanjangan karena rata-rata negara-negara itu diambil sumber daya alamnya, dikasih catatan uang namanya paper sebagai pinjaman lagi untuk modal kerja. Dikasih paper, dibatasi dengan regulasi-regulasi begini begitu, kita tidak dapat uang, kita jual sumber daya kita kepada mereka. Yang kaya adalah negara-negara yang memiliki Global Finance Safety Net tadi. Nah, ini dirasa tidak menguntungkan atau menjadi ketimpangan bagi ekonomi dunia. Dan saat ini akibat daripada praktek-praktek seperti itu yang uang dikuasai oleh sekelompok orang di dunia yang orang sering menyebutnya Illuminati. Nah, akhirnya terjadi inflasi besar-besaran. Dan sekarang sudah 18 negara di dalam perawatan IMF. 66 lebih daftar untuk perawatan. Indonesia masih kuat. Pertumbuhannya 5,3 sampai 5,5. Tapi harus diingat, kita kuat, kita bisa produksi barang, tapi kita mau jual kemana? Negara penerima barang kita lagi dalam perawatan IMF, daya belinya kurang. Akibatnya kita bisa berdampak juga ke Indonesia. Dan sekarang ini terbukti suku bunga bank sudah naik. Akibatnya nanti retail akan mengalami permasalahan berat di Indonesia. Kalau retail sudah mengalami permasalahan berat, daya beli orang turun, harga properti besok anjlok. Tanah-tanah yang tadi dipatok harganya lumayan kenceng akan dijual di bawah NJOP. Begitu termasuk barang-barang produksi lain. Nah, ini masalah yang timbul dan itu sudah diingatkan oleh Presiden Jokowi dari tahun lalu. Di tahun awal-awal tahun 2022. Nah, yang bisa menyelamatkan ini secara global adalah dirubahnya mata uang dunia. Yang tadinya rupiah itu kertas, dolar itu kertas, bat kertas, real kertas, peso kertas, rupiah kertas, rubel kertas, semua uang kertas dunia dirubah konsepnya menjadi uang digital. Gitu. Nah, uang digital ini tentu membutuhkan yang namanya Global Finance Safety Net tadi. Di antara semua Global Finance Safety Net yang sudah kelihatan memiliki beberapa hal pendukung dan ini tidak terbantahkan adalah Pi Network atau Picoin nanti jadinya.
Kenapa demikian Pak Jenal dan kepada kita semua? Karena P-Coin ini memiliki 3 hal. Pertama teknologi, kedua ekosistem, kedua ekologi. Ekologi ini yang lagi kita dorong Pak Buhori, udah cepat itu kasih itu teman-teman biar bisa beli mobil. Jangan nunggu open minded. Kalau ekologi sudah jalan, maka tentu Pi berlaku sebagai uang sudah tidak terbantahkan. Teknologinya sudah luar biasa. Kita sudah sampai di Web 3.0. Kita punya namanya Main Network. Main Network ini suatu jaringan kerja yang luar biasa besarnya. Saking besarnya sampai nggak bisa dihack. Kenapa? Karena nodenya itu terbagi-bagi. Nodenya yang megang 10.000 koin ke atas itu bisa jadi node dan mengontrol sistem keuangan. Nah, CBDC nanti yang tersentralistik, CBDC itu tersentralistik, rupiah digital tersentralistik, diatur oleh Central Bank Digital Currency atau BI-nya digital, diatur oleh itu. Tapi dalam transaksi keuangan nanti itu harus lewat yang namanya blockchain, terdesentralisasi Web 3.0. Milik siapa itu semua? Milik daripada Pi Network itu. Jadi berbeda koin komoditas. Nah, kalau teorinya koin komoditas itu akan tergantung pada supply and demand, ada teori pump and dump. Jadi kan orang ngejual supaya harganya jatuh, kemudian dia borong lagi koin, harganya naik, dia mengambil untung di situ. Nah, di koin Pi tidak terjadi karena Pi adalah mata uang. Makanya tidak disebut harga. Pi itu nilainya berapa? Value. Panjang listnya. Nah, value ini siapa yang membentuk? Pioner. Makanya ada orang bilang, lu nggak bisa itu berdasarkan vendor. Vendor dengan itu harga. Tapi kalau nilai yang membentuk komunitas sejenis, kita yang membentuk, diatur buku putih. Namanya Stellar Consensus Protocol. Nah, itulah kenapa kami dukung dulu 314.159 di Ancol. Dihadiri kira-kira lebih dari 6.000 orang lebih. Itu terbesar di seluruh dunia. Di Cina juga begitu, di global juga begitu, dan sekarang seluruh peserta hackathon nilai paling besar adalah $314.159 per koin. Ada yang lebih dari itu, karena ada 3 juta tapi kayaknya nggak bisa jalan karena sedikit orangnya. Terus kalau ada disparitas bagaimana? Di network itu ada komite nanti yang akan mengatur. Komite itu terdiri dari founder dari Bank Dunia, IMF, dan ya tentu orang-orang yang berpengaruh di bidang keuangan. Nah, itu kira-kira. Terus mengenai regulasi, perlu Pak Jenal ketahui, dulu kita diserang oleh para nyinyirun bahwa ini tidak terdaftar di Bapepti. Pi didaftarkan secara hukum di bawah Undang-Undang California di Amerika. Dan Pi adalah mata uang, maka Bapepti tidak berwenang mengurus ini. Itu yang saya bantah Pak Jerry Sambuaga, dan saya bikin videonya, dan sampai sekarang Jerry tidak bisa apa-apa. Bahkan oleh Presiden Jokowi, wewenang Bapepti sudah dicopot, dipindahin ke OJK. Yang paling berhak ngatur ini OJK. Karena nanti akan ada beredar uang-uang yang cukup banyak, dan ini kan negara perlu mengambil untung di sini ya. Ini negara mengambil bagian, kalau nggak lolos nanti pajaknya. Kalau kita tukar langsung nanti kena 0,5%. Kalau nanti uangnya kita taruh di bank tidak digunakan, maka dia kena 20%. Makanya uang itu harus bergulir gitu. Nah, apa hubungannya dengan rupiah digital? Untuk Bapak ketahui, saat ini negara sudah menerbitkan yang namanya IDRT, Indonesian Rupiah Token. Bahkan saya kemarin punya, cuma kehapus. Sudah siap dompetnya. Itu sudah diperdagangkan sekitar 133 miliar dicoba. Jadi kemarin negara bicara mengharamkan kripto,
dan katanya itu fluktuatif dan sebagainya, tapi sekarang bikin token. Ini yang salah siapa nih? Ini jelas-jelas harusnya itu dilaporin polisi itu yang bikin IDR itu ya. Nah, cuma kan terus terang saja bahwa perubahan dunia ini tidak bisa dilawan dengan cara-cara yang korup. Ini semua sudah mendekati jalan-jalan lurus. Jadi orang kan ada ketakutan dulu dari beberapa pejabat yang ini. Lalu nanti kalau misalkan ini terus gue dapat bisnisan di luar gaji dari mana, kan gratifikasi dari mana. Nah itu udah nggak bisa lagi besok. Ini yang merisaukan mereka, sehingga mereka supaya ini gagal. Tapi nggak bisa. Kalau misalkan ini gagal, Indonesia adalah negara yang paling miskin di dunia nanti. Padahal dengan sumber daya alam yang luar biasa, itu akan tertinggal. Dan Presiden Jokowi sudah tahu itu, makanya Presiden Jokowi dari tahun 2019 selalu bicara tentang cryptocurrency, digital currency, artificial intelligence, dan sebagainya dan sebagainya. Hanya saja jajaran di bawahnya kurang tanggap. Akibatnya kita jalan agak lambat. Cina duluan. Cina malah Bank of China mendukung semua. Jadi transaksi itu nggak punya modal dikasih sama Bank of China. Jadi orang-orang seperti Pak Buhori di sana itu nggak susah. Alibaba juga dulu jadi besar seperti itu, termasuk yang paling terbesar di dunia. Itu didukung oleh pemerintahnya. Indonesia tidak, tapi nggak usah kecil hati. Kenapa nggak usah kecil hati? Mau tidak mau Indonesia harus menerima ini. Sebagai bukti, waktu kirap merah putih di depan Istana Presiden, 100 orang panitia dan 118 orang panitia, 18 jenderal, sisanya adalah pioner. Saya ada di situ. Saya ada di situ sebagai pembina. Dan kita kirap depan Presiden, teriak apa? Salam petir, jeder, jeder, jeder. Untung Pak Jokowi nggak nanya. Memang sampean KYC. Kalau nanya gitu kacau gitu. Dia senyum-senyum aja kita jalan. Ah, ini sebagai bukti. Orang nyinyir ngomong begitu, kita tetap jalan. Jadi Pak, nggak usah khawatir. Yang mengenai apa namanya undang-undang tentang komoditas itu tidak berlaku di Koinpi, karena Koinpi dicanangkan sebagai uang global, dan uang global ini tidak bisa terbantahkan, hanya masalah waktu saja. Sebentar lagi udah sampai. Jadi itu yang perlu Bapak ketahui. Kemudian soal-soal lain mengenai PI ini kapan bisa terlaksana, saya langsung jawab walaupun itu tidak ditanya. Ini waktunya sudah sangat dekat. Tanggal 5 ini pengumuman tentang hackathon. Tanggal 14 nanti semua masuk ke Web 3.0. Pemenangnya adalah Carbon Browser. Nah, setelah itu mudah-mudahan paling sebulan setengah dikit lah open minded. Kalau sudah open minded, Bapak udah nggak pusing. Bapak tinggal datang ke bank yang sudah terdaftar, ada 20 bank itu yang sudah terdaftar. Bapak tinggal datang ke situ, Bapak konversi. Nggak perlu withdraw, Pak, konversi. Pi Bapak beri konversi ke rupiah, ke dolar. Nah, cuma Bapak jangan berpikir uang kertas. Bapak harus punya dompet digital. Makanya udah ketakutan pemerintah bikin IDR token tadi. Iya, masuk. Otomatis disahkan Mas Rahmat karena tokennya udah ini. Nah, sudah, ya. Sudah keluar tuh Mas Rahmat sudah kasih tahu. Jadi token sudah disahkan kripto karena sudah terbit ini. IDR-nya. Jadi nggak usah khawatir, kaum nyinyir yang ngomong begitu ketinggalan zaman, Pak. Nanti Bapak tinggal sumbang. Kalau mereka nggak ngerti juga, mereka kata Bang Jerry, Pak Jerry, ya, bahwa biarkan mereka jadi pembantu Bapak. Kasih kesempatan mereka jadi pembantu Bapak. Karena mereka nggak mau ngerti, nggak mau didorong, nggak mau apa nggak mau. Ya wis,
Mau bilang apa kan? Kan nggak boleh semua orang kaya juga, nanti yang perbaiki genteng siapa, yang turun ke sawah siapa, yang mau bikin perbaiki mobil siapa, kan nggak ada Pak ya. Yang mau ngangkat-ngangkat barang siapa, ya kita bayar mahal lah. Kalau satu hari 100.000 mereka diupah, kita bayar 300.000 kan gitu, 3 kali lipat kita bayar. Nah itu kira-kira Pak, jadi nggak usah khawatir, semua legal semua, apalagi undang kripto sudah disahkan, jadi luar biasa. Ini barusan tadi dapat informasi, kripto sudah disahkan, tokennya duluan, saya punya dulu token IDR, cuman nggak hapus, nanti saya mau bikin lagi, karena begitu tukar kita masukin ke IDR baru kita ambil di Indodax, ambil di bank apa terserah kita. Jadi itu kira-kira jawaban, kalau kurang puas bisa ditanyakan lagi, nggak masalah, biar tuntas semuanya. Oke, makasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak?